Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dedi Narudin. Kali ini saya ingin membahas tentang rekayasa sosial yang ada di negeri kita. Rekayasa sosial, apa itu rekayasa sosial? Rekayasa sosial itu merupakan campur tangan seni manipulasi sebuah gerakan ilmiah dari visi ideal tertentu ditunjukkan untuk mempengaruhi perubahan sosial. Bisa berupa kebaikan maupun keburukan, juga bisa berupa kejujuran, bisa pula berupa kebohongan. Rekayasa sosial ini sering muncul karena adanya problem-problem sosial. Problem adalah adanya yang seharusnya dan yang nyata. Rekayasa yang kita lakukan karena munculnya problem-problem sosial. Sebelum ada problem sosial, tidak akan ada berpikir untuk melakukan rekayasa sosial. Problem itu bisa bertaraf sosial atau individual. Problem individual misalnya kita ingin melanjutkan studi, mempunyai uang, kenyataan tidak bisa melanjutkan studi karena tidak mempunyai uang, itu adalah problem individual. Atau orang yang ingin tetap bekerja tapi dipecat, itu adalah sebagian problem individual. Problem individual ini harus bisa diatasi secara individual. Akan tetapi kalau orang yang tidak punya pekerjaan itu jumlahnya banyak, itu sudah menjadi problem sosial. Contohnya pengangguran. Singkatnya, membicarakan perubahan sosial harus dimulai dari dulu pembicaraan tentang problem-problem sosial. Bila tidak, alih-alih melakukan rekayasa sosial untuk menyelesaikan problem sosial, kita mungkin malah menambahkan problem sosial baru. Fungsi rekayasa sosial adalah sebagai berikut. 1. Ada 3. Kontrol sosial, alat politik, alat pemersatu bangsa. Itu adalah fungsi rekayasa sosial. Terus rekayasa sosial dalam pandangan Islam itu apa? Sebagaimana dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang pada diri mereka. Nah, dari surah tersebut kita bisa sebut masyarakat sebelum kaum tersebut berusaha untuk mengubahnya. Hal ini dapat menjadi dasar betapa perlunya sebuah rekayasa sosial, karena rekayasa sosial adalah proses upaya manusia untuk mengubah kondisi faktual menjadi kondisi yang diharapkan gitu. Terus bentuk atau strategi sosial dalam mempelajari perubahan sosial menemukan perbincangan mengenai faktor-faktor yang mendukung perubahan sosial, agen-agen perubahan itu sendiri, berapa lama perubahan sosial itu terjadi, dan dampak dari perubahan sosial itu sendiri. Adapun bentuk strateginya yaitu development atau pembangunan, revolusi atau people power, atau persuasif, strategi normatif, redukatif. Ya, mungkin itu aja yang saya bisa jelaskan dari tentang rekayasa sosial. Semoga kita bisa merubah kehidupan kita menjadi yang lebih baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.